Jumpa lagi bersama dengan kami dalam obrolan budaya dan tentunya pendengar dan penonton RRI Net. Ya, di kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa beliau-beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar nih? Saya dari Ibu Guru dulu nih. Alhamdulillah luar biasa. Baik, sangat baik. Oke, ya ini seorang guru dan juga Waka Kesiswaan Pembina Pelatih SMK Yapis Fafa Ibu Nurhaini SEMM. Ya, ya Ibu, Iya. Gimana keseharian saat aktivitas? Alhamdulillah luar biasa karena kita berhimpunnya adalah bersama siswa yang notabene-nya itu sering berganti wajah Ya. setiap tahunnya, otomatis kita juga semakin fresh, Ya. semakin semangat karena memang untuk siswa SMK, SLTA itu adalah membutuhkan teman. Betul. Membutuhkan figur teman untuk kita sama-sama bagaimana bisa membawa anak-anak kita ini untuk ke depan yang lebih baik. Iya, bukan hanya sekedar saya guru, kamu anak murid ya, tapi bagaimana merangkul mereka seperti teman sendiri, Iya. seperti itu ya, Bu. Partner, lebih intinya adalah bagaimana partner kita. Kalau yang namanya partner itu berarti seia sekata untuk berjalan. Karena anak-anak ini membutuhkan figur, membutuhkan sosok, membutuhkan teman untuk bagaimana menapaki jalan-jalan yang akan mereka rintis untuk menuju ke masa depan yang lebih baik. Betul. Nah ini di depan saya, aduh, begitu cantiknya. Siapakah dia? Saya langsung saja menyapa Ade Ida Hanjani Hindom. Halo. Hai. Iya, hai. Hai. Halo. Oke, Ida. Gimana kabar? Baik-baik saja. Aduh, baik ya. Kayaknya senyumnya luar biasa ya Bu Guru ya. Ini Ibu Guru Luar tarik biasa. langsung dari sekolah ini ya. Iya. Heeh. Tarik langsung, hanya bilang bahwa kita ke RRI, kita coba untuk obrolan tentang budaya, karena kalian adalah bagian dari generasi muda. Jadi mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, semua harus melirik. bisa, betul. Karena itu adalah identitas ciri khas Ciri dari khas, negeri kita iya. sendiri. Iya, Ida gimana saat aktivitas di sekolah? Hari ini gimana? Senang ya, Bu. Senang ya? Ya. Gimana perasaan datang ke RRI? Senang. Senang ya? Ya. Akhirnya bisa kita bertemu gitu ya? Ya. Bisa dilihat, ditonton banyak orang ya? Ya. Oke, baik pendengar dan juga penonton RRI Net, tentunya di obrolan budaya kali ini tema kita tentang menjaga identitas lewat seni dan juga budaya, khususnya tarian tumor titir ya, bagi generasi muda untuk kesempatan kali ini. Nah ini saya ke Ida dulu nih. Ida, menurut Ida sendiri sih apa yang pertama kali membuat Ida tertarik dengan tarian tumor dan juga titir nih Ida? Karena keindahannya. Keindahan, ya. Iya. Keindahannya seperti apa nih? Apa ya dibilang budayanya atau apa gitu? Budayanya. Budayanya. Iya. Mungkin juga Ida mungkin sering melihat ya, mulai dari kecil sering melihat di rumah atau di kampung. Biasa ada tarian titir tumor tidak? Iya, ada. Iya. Itu kalau di waktu masa kecil Ida lihat sendiri punya hati tidak, maksudnya apa ya dibilangnya? Aduh, ini kayaknya enak nih tariannya gitu. Iya, Bu. Iya, Iya. enak ya. Iya. Bukan kue jadi enak gitu ya. Oke, kalau dari Ida sendiri sejak kapan Ida mulai belajar tarian tumor dan titir ini Ida? Dari SD. Dari SD. Iya. SD kelas berapa tuh? Dari SD kelas 5. Kelas 5. Iya. Itu perasaannya seperti apa? Senang. Mm-mm. Senang sekali Mm-mm. bisa ikut tarian adat kita masing-masing. Terus di saat Ida kan pasti mulai dari SD itu kan tidak gampang loh Ida. Kita tarian, saya saja masih belajar gitu ya soal tarian. Kalau Ida sendiri di saat berlatih pertama kali itu seperti apa ini? Maksudnya kayak susah atau gampang atau gimana? Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya.
gampang-gampang susah. Nah ini dari Ibu Nuraini sendiri terkait soal para generasi muda kita ya, Iya. untuk khususnya untuk siswa SMK ya, SMKYP juga, soal tarian titir dari pandangan dari Ibu Nuraini sendiri gimana nih? Iya. Untuk tarian titir tumor ini merupakan identitas ciri khas negeri kita. Jadi dalam pandangan kita dari sekolah, sisi sekolah, bahwa yang namanya identitas yang harus dilestarikan, anak-anak itu harus mencintai, mengenal, dan harus mengembangkan. Maka dari pihak sekolah melakukan kebetulan dalam program proses belajar mengajar, kita sudah namanya P5 karena kurikulum merdeka, yang mana di program P5 itu salah satu yang kita masukkan itu adalah tentang budaya. Dan budaya yang kayak kita ambil adalah tarian titir tumor, sehingga di tahun kemarin kita langsung launching untuk sanggar, launching sanggar, launching sanggar Itu SMK SMK ya ya punya. Pisakfak yang terkait dengan tarian titir, tarian tumor dan budaya-budaya yang lain. Artinya bahwa kami yakin bahwa anak-anak kami itu sebenarnya mencintai, tetapi harus membutuhkan wadah. Membutuhkan wadah, kebetulan kalau mungkin di luar lingkungan dari sekolah ada sanggar-sanggar yang mereka ikuti, tetapi ketika di sekolah difasilitasi dengan adanya sanggar sehingga anak-anak dapat terbentuk, dapat melatih, dan ketika ada event-event mereka ini tampil keluar. Bukan hanya event aja, tetapi menjadi ciri khas di SMK YP Sakfak, setiap kegiatan yang kita lakukan, pembukaan awal itu dilakukan adalah tarian titir tumor. Kita ingin mengenalkan, karena kita tahu bahwa budaya western yang dari luar ini kan begitu banyak. Tetapi ketika anak-anak cinta dengan budaya sendiri, ketika pukulan gong, ketika pukulan tifa berbunyi, maka dengan sendirinya mereka pun ikut bergoyang. Artinya bahwa itu adalah identitas yang tidak boleh kita lupakan. Iya, nah ini kalau dari sekolah sendiri, upaya dari sekolah dalam mengenalkan dan mengajarkan tarian sendiri ini gimana nih? Iya. Jadi yang dalam program P5 itu kita ajar anak-anak menari. Jadi bukan hanya menari, kami datangkan narasumber supaya mereka tahu bahwa arti dari tarian titir itu apa, arti dari tarian tumor itu apa, maknanya seperti apa. Ketika anak-anak mengetahui, mereka menari itu berarti mereka membayangkan situasi yang terjadi ketika kepakan-kepakan cendrawasih menari, itu pun tarian yang mereka ikut sertakan. Sehingga kalau mereka mengerti tentang filosofi, mereka menari itu juga dengan hati, perasaan, diikuti dengan gerakan yang luar biasa. Oke, nah ini kalau dari Ibu sendiri apa sih filosofi dan makna budaya yang terkandung dalam kedua tarian tersebut? Iya. Kalau kita bicara tentang filosofi, karena ini tariannya adalah tarian cendrawasih, berarti kita bicara tentang keindahan alam. Betul. Keindahan alam yang dimiliki oleh negeri Papua dengan identitas kita yaitu burung cendrawasih yang menjadi salah satu yang burung yang luar biasa. Burung surga dibilang, bahwa burung surga yang luar biasa, tentang keindahan, tentang suaranya, tentang kepakannya. Jadi artinya bahwa bagaimana kita mencintai alam kita, bagaimana kita mencintai negeri kita, bagaimana ketika cendrawasih itu berkumpul untuk menari bersama-sama, itu mengartikan bahwa kita itu semua berada dalam satu naungan, kita itu berada dalam satu kesatuan, satu kekuatan yang mana tidak lain dan tidak bukan ketika kepakan yang indah dikembangkan, itu artinya bahwa mari kita membuat negeri ini begitu maju dan indah. Iya. Maknanya seperti itu. Oke, itu kan dari pandangan dari seorang guru ya. Kalau dari Ida sendiri, ya Ida sendiri ini punya makna tersendiri tidak dengan tarian tumor titir ini bagi Siti secara pribadi, gitu. Gimana? Secara pribadi saya Pasti ada lah. Iya, pasti ada. Dari hati nurani lah, asik. itu seperti Mungkin rasa senang atau punya makna dengan budaya kan. Ida sendiri kan sebagai generasi muda harus kan lebih apa ya dibilang ya, lebih mengembangkan lagi tarian titir gitu kan. Titir Lebih tumor. cinta ya, Ya. lebih cinta karena Mungkin Ida bisa memaknai dan apa ya dibilang
mengenalkan kepada teman-teman Ida yang ada di luar ya, karena di sini kita kan bukan hanya mendengar, tapi orang yang di luar bisa tahu bahwa oh ini loh generasi muda yang ada di Kabupaten Fakfak lebih tahu mengenal tarian ataupun budaya yang ada di Kabupaten Fakfak sendiri. Nah kalau dari Ida sendiri gimana nih memaknainya secara pribadi? Harus memperkenalkan lah kepada teman-teman yang ada di luar gitu. Belajar, mengajak mereka untuk lebih mengetahui budaya lokal yang ada di Kabupaten Fakfak. Arti tarian bagi Ida. Arti tarian seperti keindahan, budaya, kebersamaan, kita berkumpul bersama. Itu aja. Ya, untuk sementara itu aja gitu ya. Oke, kalau dari proses latihan sendiri gimana Ida? Kan Ida sekarang kan sudah menjadi salah satu yang ikut serta dalam sanggar kayak gitu ya. Ini proses latihan yang Ida jalani untuk menguasai tarian Titir Tumor ini gimana nih? Latihannya bagaimana? Latihannya. Ini Latihan bersama. ya latihan bersama. Ada kendala tidak nih di sekolah? Ada. Apa tuh kendalanya? Sedikit-sedikit mungkin salahnya di pas kayak cerita aja. Gerakan kaki, gerakan tangan, kepala, mata, telinga, mulut kayak gitu. kendalanya di gerakan kaki, tangan, badan, dan lain-lainnya. Yang lain-lainnya. Iya. Tapi sampai sekarang Ida rasa gimana? Udah mulai rasa sudah terbiasa dengan tarian tumor titir itu ya. Perasaan kayak gimana? Senang ya. Iya. Bangga gitu ya. Ya. Sudah berapa kali Ida tampil dengan teman-teman? Di SMK Ibu. Iya, SMK dan di luar. Kalau di luar sudah tidak bisa dihitung ya. Iya. Salah satunya yang Ida tahu, pasti kan Ida nggak mungkin ya, tidak mungkin Ida tuh tidak tahu lah di mana. Mungkin di SMA 1 kemarin ada sempat ya Bu ya, sanggar tuh tarian. Oh tidak ya? Oh vokal aja. Selain itu di mana lagi? Di gereja. Ya. Kita ikut ya. Lapangan basket. Iya. Oke. Nah, Ibu Nuraini, ini tantangan dalam mengajarkan tarian tradisional kepada siswa pada zaman sekarang menurut Ibu ini gimana nih? Iya, ini yang makanya saya mau bilang bahwa anak-anak sekarang ini kalau kita mengajak mereka untuk tarian daerah itu mereka masih agak sedikit kurang mencintai, maksudnya kurang tertarik. Tapi kalau seandainya diikuti dengan yang lain, itu mereka cepat. Nah ini makanya kita bilang bahwa kita harus mengenalkan mereka tentang filosofi dulu, sehingga mereka bisa mengerti tentang arti tarian yang mereka bawakan, makna-makna yang mereka bawakan. Ini yang mungkin supaya ada ketertarikan. Betul. Maka langkah yang dilakukan oleh sekolah itu mewajibkan. Makanya kemarin itu kita bikin P5 itu wajib ikut. Harus wajib. Kalau seandainya tidak ikut maka tidak ada penilaian untuk P5-nya. Kenapa kita lakukan itu? Dan itu tidak hanya untuk anak Fakfak tetapi seluruh siswa kelas 10 yang berada di SMK YP Fakfak harus tarian Titir Tumor. Berarti bukan hanya khusus untuk anak Fakfak saja Tidak. ya? Kita mengenalkan itu untuk semua. Jadi ketika mengenalkan untuk semua, nanti ketika sudah dengan adanya sanggar yang mau ikut boleh bergabung. Tetapi pada dasarnya semua tahu, semua bisa menari tentang tarian titir dan tumor. Itu langkah yang kita ambil supaya anak-anak kita bisa mengenal secara langsung, bisa menari secara langsung tarian titir dan tumor. Oke, baik pendengar dan juga penonton RRI Net. Sebelum kita lanjut lagi ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. RRI Digital,
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya, pendengar dan juga penonton RRI Net. Ya, kita masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Ibu Nurhaini SEMM dan juga ada Ida Hanjani ya. Iya, ini nama Hanjani mungkin pengaruh orang tua pernah ini ya nonton film India kali ya. Mungkin Kava. Oke, ya ada Ida. Ini kalau bicara soal tarian kan pasti ada Ida kan punya proses ya, proses latihan yang ada Ida lakukan dengan ada Ida teman-teman begitu toh. Nah ini mungkin bagaimana proses latihan dari ada Ida sendiri untuk menjalani menguasai tarian titir tumor ini. Iya, cerita sedikit dong biar pendengar, penonton RRI Net juga bisa tahu. Oh, ternyata di tarian itu ada susah sedikit, ada gampang sedikit, begitu. Latihan bersama setiap Jumat itu ada juga susah, ada gampang, ada salah di bagian gerakan kaki, tangan, dan sampai bisa baku marah gara-gara itu saja. Baku marah. Yes. Iya. Tapi baku marah hanya di dalam latihan saja toh, bukan baku marah yang langsung habis itu kamu baku dendam, ada toh? Nah, tidak kakak. Oke. Terus siapa yang menjadi inspirasi bagi Siti dalam menari tarian tradisional ini? Ada tidak? Ada Ida. Mungkin ada keluarga atau mungkin toko toko budaya yang Siti suka gitu. Dari keluarga, saudara. Karena mereka sering menari. Ya, karena mereka sering menari, saya sering melihat dan saya juga ikut tarian tersebut. Akhirnya ikut sampai Saya di sekolah kayak begitu. Sampai bisa. Iya, luar biasa ya. Nah, kalau dari adik sendiri pernah tidak tampil di acara resmi atau festival budaya lainnya? Pernah. Di mana itu? Di Distrik Ramomongga. Itu acara apa? 17 Agustus. 17 Agustus. Iya. Selain itu ada lagi? Di gereja. Di gereja itu apa itu? Acara apa itu? Seperti menyambut tamu atau pastor baru. Perasaan Ade Ida bagaimana? Senang dan suka. Bangga pasti Iya, ya. bangga sama diri sendiri. Iya. Oke. Kalau dari Ade Ida sendiri pernah punya tantangan tidak? Tantangan terbesar saat mempelajari tarian tumor dan titir ini? Ada. Apa tuh? Menyamakan gerakan. Kan pasti ada tuh ya, Iya. gerakan-gerakan yang bikin Ida, aduh gerakan ini nih harus bagaimana? Saya tidak bisa nih, tapi saya harus bisa kayak begitu. Menyamakan gerakan kaki, tangan, dan teman-teman lain. Ya. Karena harus kompak dalam menari. Biar ada keindahan. Iya, oke. Kalau saya ke Ibu Nuraini sendiri nih, Ibu. Nih, Ibu Nuraini, apa sih perbedaan karakter gerak antara tarian tumor dan titir ini, Bu? Kalau gerakannya itu untuk tarian tarian titir itu gerakannya itu kan
kiri kanan, maju mundur. Iya. Ya. Terus bagaimana mereka membentuk masing-masing, karena yang namanya seni itu kan kita tidak terpaku ya. Iya. Jadi bagaimana membentuk sebuah keindahan konfigurasi. Begitu juga dengan tarian tumor. Tarian tumor yang ketika tipa tumor itu dibunyikan, itu ada perasaan-perasaan yang berbeda ya. Kalau tipa tumor itu sudah mulai bunyi itu mau apa dengan sendirinya, kalau yang sudah terbiasa itu gerakan kaki, gerakan tangan pasti ikut serta. Karena memang seperti menyatu dengan alam, keindahan-keindahan alam yang menyatu dengan budaya, dan akhirnya itu bisa kita resapi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau Ade Ida kan pasti sudah tahu ya, sudah tahu gerakan-gerakan itu. Mungkin lebih bagusnya kan kalau orang Fafa pasti sudah tahu tarian ini seperti apa, tapi yang dari luar pasti belum tahu. Mungkin Ade Ida bisa berdiri, bisa gerak-gerak sedikit tarian titir tumor ini kayak gimana? Ayo. Iya, Ida buat gerakannya. Gerakannya. Tapi mungkin Ida bisa gerakan ini begini, gerakannya harus kayak gini gitu. Pakai mic. Ini tarian tumornya, gerakannya. Gimana? Iya kakak. Ini gerakan tarian apa? Kalau yang ini, Ya. kalau yang ini titir. Titir, ya. Gimana tuh? Titir atau tumor adalah. Titir dulu, habis itu baru tumor. Ya. Kalau titir kayak Ya, musik. Tu, wa, ga, pat. begini, kiri, kanan, maju, mundur, gitu ya. Coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Kiri, kanan, maju, mundur. Oh, jadi dia gerakannya hanya maju mundur dengan bermain tangan ya. Oke, kalau tumor sendiri gimana nih? Kalau tumornya itu kayak begini. Ya. Sebelah lagi. Iya. Coba satu kali lagi mundur. Biar orang di luar tahu gitu kan, Iya, tarian titit, membedakan titir ini kayak gimana, tumor ini kayak gimana, kayak gitu. Oke. Ya. Ini tumor ya. Ya. Ya, tumor itu kayak gini. Sebelah lagi begitu. Ya, itu juga maju mundur. Maju mundur kayak tadi Iya. juga. Maju mundurnya kayak gimana? Kayak begini. Habis itu kembali lagi ke tempat. Oh. Kayak begitu. Lebih ke Iya. jinjit gitu ya. Oke. Itu sedikit gambaran ya, gambaran pendengar dan juga penonton RRI Net bahwa tarian titir seperti apa dan tarian tumor sendiri seperti apa. Jadi ada yang menanggapi bahwa tarian titir dan tumor itu sama, Bu. Jadi mungkin kita bisa lebih memperkenalkan ya di luar sana seperti apa kayak gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri tarian ini hanya diajarkan di SMK Yapis atau juga di sekolah-sekolah lain nih, Bu? Saya rasa kalau untuk masalah ini pasti semua sekolah ya, karena ini terkait dengan identitas negeri, identitas kota Fakfak, jadi harus serempak baik SD, SMP, SMA, SMK, MA sudah harus mengenalkan tarian titir tumor ini. Walaupun kita punya budaya itu banyak, beragam, Nusantara ini beragam, tetapi jangan lupa bahwa yang namanya dasar itu harus ditanamkan untuk anak-anak kita, sehingga mereka bisa mencintai budaya lain, tetapi mereka harus lebih mencintai dengan budaya sendiri. Jadi kalau mereka bisa menari tarian yang lain, mereka harus lebih bisa menari tarian kita sendiri. Jangan sampai kebalik. Betul. Tarian yang lain mereka bisa menari dengan penuh bangga, sedangkan yang menjadi identitas kita itu mereka menari itu masih dengan rasa malu-malu, tidak mau tampil, nanti dibilang katanya mungkin kurang modern dan sebagainya. Itu yang memang harus kita merubah mindset anak-anak kita. Mari dari sekarang kita melestarikan budaya. Karena kalau sampai dengan hari ini anak-anak kita ini tidak mengenal, tidak menari dan tidak mempertahankan, itu kedepannya itu nanti hilang semua. Akhirnya anak cucu kita yang lain ini mereka kalau mau mengenal budaya dulu nih bagaimana ya? Bersyukur itu ada YouTube ya. Jadi setiap event-event dimasukkan sehingga ketika nanti mungkin anak cucu kita
caranya seperti ini untuk menari. Tetapi yang kita harapkan itu bahwa sedini mungkin dari SD, SMP, SMA, SMK, apalagi perguruan tinggi, ketika tarian dalam kegiatan-kegiatan event ditampilkan tarian lain, tetapi jangan lupa bahwa harus ada tarian titir dan tarian tumor. Ya, nah ini kalau dari Ibu Nuraini selaku orang tua dan juga guru pembimbing juga untuk sekolah tertentu dan sebagai orang tua juga, pandangan Ibu Nuraini terkait soal anak generasi muda kita yang saat ini tentang budaya yang ada di Kabupaten Fakfak, melihat sejauh mana nih? Karena kemarin itu waktu ulang tahun Fakfak itu ya, ada 1.000 siswa ya, tarian titir tarian di konfigurasi ya, konfigurasi di Stadion 16 November. Itu alhamdulillah artinya bahwa ada yang membekas nanti untuk anak-anak kita ke depan. Jadi kenangan. Iya, jadi kenangan bahwa kami pernah melakukan tarian yang melibatkan seluruh sekolah. Artinya bahwa berharap bahwa ke depan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Fakfak khususnya, anak-anak kita yang ada di daerah-daerah khususnya harus lebih mencintai budaya kita. Karena kalau di luar itu orang itu pasti berlomba-lomba ingin mencari tahu bagaimana budaya Fakfak itu. Bagaimana tarian ciri khas Kabupaten Fakfak, Kota Fakfak itu pasti. Jadi kalau seandainya kita sendiri tidak melestarikan, kita sendiri tidak memperkenalkan sedini mungkin, itu bahaya sekali. Betul. Apalagi mungkin anak-anak yang mungkin nanti SMP-nya sudah di luar, SMA-nya sudah di luar, akhirnya mereka mungkin kalau yang mereka tahu mungkin bunyi tipas saja. Ini ciri khas dari Fakfak. Jadi kita berharap bahwa kita sebagai orang tua juga harus harus memang menegaskan kepada anak-anak ini adalah budaya kita. Jujur saja di sekolah itu kalau anak-anak yang tidak mau ikut ini tarian, tetap kita ini sanksi. Artinya ada sanksi juga ya di sana. Iya, harus ada sanksi, harus semua ikut serta. Kalau kalian tidak mengenal, itu nanti tidak bisa apa-apa. Betul. Kita ingin memperkenalkan budaya kita untuk anak-anak kita. Siapa tahu nanti ketika mereka ada di negeri orang, merantau di negeri orang, ketika mereka diminta untuk harus mempresentasikan budaya sendiri, maka mereka sudah ada dasar. Betul. Mereka mengingat kembali, oh ternyata dasarnya seperti ini yang pernah diajarkan di SD, SMP, SMA, SMK, sehingga mereka tidak mempresentasikan kembali. Kalau ada pengalaman tidak siswa Ibu sendiri menanggapi bikin apa kita ikut sanggar begitu kan, masih ada kayak vokal group dan lain sebagainya, ada tidak pandangan seperti itu, Bu? Iya, jadi kalau untuk disuruh ini saja, kalau untuk disuruh menari awal-awal untuk menari itu pasti kita paksa dulu. Kita paksa dulu. Harus ikut dulu. Setelah nanti sudah turun di lapangan, nanti banyak yang nonton baru tiba-tiba bangga. Ternyata kita bisa menari. Iya. Jadi ternyata mereka ini memang harus dirangsang lagi. Betul. Mari ikut. Jadi ketika nanti di lapangan orang tepuk tangan itu baru mereka ternyata rasa ini ya. Jadi ternyata mereka juga memerlukan tempat, memerlukan apresiasi dari orang yang ada di sekitar kita, sehingga muncul rasa bangga. Akhirnya mereka tetap, ketika kita baru bilang ya mau tarian titir, tumor, itu langsung semua angkat tangan karena sudah diberikan apresiasi. Mungkin kalau tidak ada apresiasi, mereka nanti beranggapan tarian ini biasa-biasa saja. Tetapi ketika ada apresiasi, maka kita baru bilang siapa yang mau ikut tarian titir tumor, itu semua langsung datang daftar masing-masing untuk ikut. Jadi itu yang mungkin yang harus kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, jangan sampai kita lupa memberikan apresiasi kepada anak-anak kita. Karena ternyata mereka juga ingin dihargai, mereka juga ingin dimengerti, mereka juga ingin diakui bahwa kami bisa. Iya, dan akhirnya bisa ya Ida ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ya Ibu Guru, Ida, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
don don do hirnyange Niyami na ninagi Hawodache Yo, nam siret, nam kinjan Kyuk 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 watawan wes mayem go Cabello, 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 cabello Well, that's alright. That's your future. You wanna build that, you wanna live this. Come on, everybody, please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Yo, pak tafariri, sua tafariri, babasina, larisina, amaita, pasaisa. Yeah, nam siret, nam kinjan, kyuk kyuk kyuk, watawan wes mayem go. Cabello, 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 cabello. Yo, well, that's alright. That's your future. You wanna build that, you wanna live this. Come on, everybody, please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Please, 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 up to you, baby. Alright, yes. Ya, masih bersama dengan kami dalam obrolan budaya, pendengar dan juga penonton RRI Net. Ya, kita masih bersama dengan Ida dan juga Ibu Nur Aini. Saya ke Ida nih. Ida punya tanggapan, Ida teman-teman tanggapan bagaimana nih saat Ida tampil di umum nih? Itu mereka lihat suka kayak gitu. Suka melihat saya menari, kayak bilang bagus, dia menari itu bagus, kayak begitu. Iya. Dong punya apa ya dibilangnya, ada punya niat tidak untuk, aduh Ida, ini dulu kasih latihan kita dulu. Gitu. Ada. Iya. Itu kapan tuh? Maksudnya apakah Ida langsung kasih latihan kah, atau Ida bilang nanti dulu? Nanti dulu, ada waktu. Ada waktu. Tapi Ya. Ida ada niat tidak untuk kayak saya harus kasih memperkenalkan di sapu teman-teman nih, saya mau kasih latihan-latihan dorang. Ada punya niat di Ada. situ tidak ada ya? Ada, iya. Nah, ini dari Ida sendiri kan pasti punya rasa apa ya, merasa bangga bisa memperkenalkan budaya lokal kepada orang lain ya. Iya, itu perasaan kayak gimana? Itu kayak bangga bisa tampil di depan banyak orang dan di luar. Iya. Kalau dari Ida sendiri apa namanya, Ida bagaimana cara agar Ida ini tarian ini tetap dikenal oleh generasi muda? Itu seperti kita harus tetap menari dan kasih tahu yang lain supaya bisa mengenal budaya kita. Iya. Ya. Oke. Nah, Ibu Nuraini, ini kalau bicara soal tarian ini Kak, ada tidak ya bagaimana cara agar tarian ini tetap dikenal dan juga menggabungkan unsur modern dalam tarian tradisional ini? Ada enggak ya dari? Kalau itu
Kalau kita punya tarian SMK bisa ya, itu ada kita masukkan unsur salah satu budaya, tetapi kebetulan yang kita masukkan itu adalah tarian sawat. Artinya bahwa seperti yang tadi kita sudah sampaikan bahwa memang budaya tarian yang ada di Fak-Fak itu begitu banyak. Jadi memang ada, terus tarian ini juga tumor ya yang kita kasih masuk di tarian SMK bisa itu ada 2, sawat dengan tumor yang kita kolaborasikan dengan tarian modern. Yang mana setiap tarian ini kita perkenalkan untuk anak-anak kita ketika ada kegiatan apapun yang dilakukan di SMK, tetap kita memperkenalkan tarian ini. Tapi kalau untuk tarian titir tumor itu tetap ada di SMK ya Pesakwa, karena setiap event-event kita melakukan kegiatan pembukaan awal tetap harus tarian daerah yang kita persembahkan. Nah ini kan tarian titir dan juga tarian tumor, ini ada perbedaan tidak nih Bu? Apa perbedaan utama antara tarian tumor dan juga tarian titir ini Bu? Kalau tadi dilihat dari gerakan yang sudah dipersembahkan oleh anak kita, Ida tadi sudah memberikan contoh. Kalau tarian titir itu dia maju mundur, terus kakinya itu langkahnya itu Jinjit gitu ya? Tidak, yang nanti yang jinjit itu yang adalah tarian tumor. titir. Oh titir. Iya, tarian titir itu yang nanti mau langkah dengan menjinjitkan kaki, tetapi dengan putaran-putaran yang seperti putaran ke kanan, ke depan, dan putarannya ke belakang. Jadi perbedaan itu kalau kita lihat itu adalah dari gerakan kaki dan gerakan tangan. Kalau titir itu dia seperti apa ya, membawa piring atau itu gitu ya, piring untuk didendang dimainkan. Sedangkan kalau tumor itu itu tadi tumor itu membawa piring, sedangkan kalau titir itu apa seperti rumbe-rumbe yang dibawakan atau ini bulu cendrawasih yang dipegang untuk digoyangkan. Iya. Oke, kalau dari Siti, perasaan Siti saat menari, Ida saat menari di tarian di depan umum gimana nih? Senang, bangga bisa menjadi bagian di tarian tersebut. Ada punya rasa apa ya? Orang tadi kan Ida bilang bangga gitu ya. Pernah tidak Ida rasa minder? Aduh, saya nih mau tarian nih tapi saya masih rasa minder, masih rasa orang bilang orang sini bilang minder itu apa ya? Malu hati begitu. Malu-malu. Ada tidak tuh? Ada. Ya. Itu dari mulai pertama kali Ida tarian ya, pasti kan ada rasa gugup, rasa malu. Mungkin Ida cerita sedikit dulu Kak kepada teman-teman yang ada di luar sana. Aduh, saya pertama saat tarian itu saya agak sedikit gugup gitu. Pertama tarian saya itu ini rasa gugup, malu. Itu waktu SD baru mau itu kenal, SD. ya. Terus rasa malu, bilang aduh ini sebenarnya bisa kah tidak di orang banyak ini, saya bisa tampil bagus kah tidak begitu, dan rasa gugup, pokoknya ada dan lain-lain. Ya, dan lain-lain pokoknya ya. Oke, nah Ibu Nura ini ada tidak kolaborasi dengan sanggar atau seniman lokal untuk pembinaan siswa ini Bu? Iya, kalau kami tahun kemarin itu dengan Pak Freddy ya, Oh, Pak Freddy untuk anak-anak kami yang di SMK kelas 10 dalam program P5. Beliau sebagai narasumber untuk anak-anak kami memberikan narasi-narasi tentang tarian, sehingga setelah diberikan narasi tentang tarian, setelah itu baru kita mengajarkan tentang gerakan. Untuk gerakannya kebetulan anak-anak kami sendiri, putra-putri daerah yang memang dari SD, SMP, dan mungkin karena di rumah, di lingkungan itu sudah terbiasa dengan tarian titir, tarian tumor, itu yang kita menjadikan mereka sebagai mereka adalah guru untuk teman-teman yang lain. Jadi kita membiasakan kalau memang ada anak kami yang bisa dan tahu, mereka itu adalah teacher untuk yang lain. Jadi akhirnya mereka juga merasa bahwa ternyata ketika kita tahu,
kita tidak dianggap sepele, Sepele. tetapi kita juga diprioritaskan untuk bisa mengajarkan teman-teman yang lain. Itu yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak kami, bahwa kita harus tetap melakukan kegiatan yang memang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Seperti yang saat ini ketika tarian-tarian yang mereka persembahkan, kalau anak-anak kami yang lebih tahu, itu kita tetap memberikan apresiasi untuk mengajar teman-teman yang lain. Iya. Jadi mereka adalah sebagai inspirasi untuk teman-teman yang lain. Berharap bahwa dengan adanya demikian akhirnya tumbuh lagi bahwa kami mau menciptakan yang lain sehingga kita bisa dijadikan sebagai teacher untuk teman-teman yang lain. Betul, betul. Nah, ini dari Ibu sendiri bagaimana sekolah mendorong siswa untuk lebih mencintai budaya lokal nih? Iya. Kalau kita di SMK, karena yang namanya sekolah kejuruan itu kan lebih identik kepada dunia kerja. Ketika mereka diberikan kesempatan untuk tarian secara keseluruhan, aktivitas luar selain daripada jam sekolah, itu adalah sangat membantu. Kenapa sangat membantu? Karena sosialisasi mereka itu yang kami perlukan. Dalam dunia kerja itu yang dibutuhkan adalah bagaimana mampu berkomunikasi dengan orang lain, mampu untuk mendengarkan, mampu untuk menerjemahkan. Semua itu didapat dari mana? Bukan hanya dalam ruang kelas yang setiap hari hanya face to face antara guru dan siswa, tetapi ketika mereka berada di luar ruang kelas yang kita memberikan mereka gerakan yang lebih luas, memberikan mereka kesempatan untuk tampil ke depan, memberikan mereka kesempatan untuk harus bisa berkolaborasi dengan yang lain, itu adalah tuntutan dunia kerja. Jadi kalau kita di SMK, kita memang lebih menitik beratkan anak-anak kita itu harus berada di luar. Karena di dunia kerja itu kan tidak mungkin seperti mereka berada dalam kelas. Betul, Bu. Tetapi bagaimana mereka mempersiapkan diri mereka sendiri secara pribadi, mereka bisa bersosialisasi, mereka mampu diterima diri mereka sendiri dengan orang lain, dan mereka bisa menerima orang lain untuk berkolaborasi. Itu yang memang harus kita titik beratkan untuk anak-anak kita yang berada di SMK. Karena nanti kan PKL. Betul. Itu yang makanya kita selalu berpikir ini bagaimana anak-anak bisa berkomunikasi. Karena di dalam dunia kerja kan tidak mungkin harus hanya diam. Iya, betul. Harus anak-anak lebih awal izin Bapak, izin Ibu, ada yang bisa kami bantu, ada yang dapat kami kerjakan dan sebagainya. Komunikasi inilah lewat kegiatan-kegiatan seni, sanggar seni, kegiatan-kegiatan lain yang mampu mendorong mereka untuk lebih baik. Nah, ini kalau dari sekolah sendiri punya agenda tahunan sekolah tidak yang menampilkan tarian tumor dan titir ini? Iya, jadi kita ada agenda sekolah, baik milad sekolah atau event-event yang lain yang memang kita khususkan untuk yang namanya seni. Jadi kita tidak identik dengan yang akademisinya, tetapi kepada seni. Jadi anak-anak diberikan kebebasan untuk berekspresi. Jadi tarian apapun, nyanyian apapun, terus kemampuan apapun yang mereka miliki, mereka boleh menampilkan. Itu diagendakan dalam program sekolah, baik untuk milad SMK, terus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, ada kelas meeting yang memang anak-anak kita ini harus perlu wadah. Setiap apapun yang mereka lakukan, contohnya sanggar seni yang ada di sekolah mereka geluti, tetapi kalau tidak ada event, tidak ada panggung yang kita siapkan untuk anak-anak kita, maka mereka merasa bahwa itu akan sia-sia. Tetapi ketika ada panggung yang kita siapkan untuk mereka, untuk harus mereka pentas di atas panggung, mengeksplor apa yang mereka miliki, itulah mereka bilang bahwa itulah penilaian terakhir, titik tinggi terakhir mereka, bahwa mereka bisa mengekspresikan untuk dilihat oleh orang banyak. Iya. Nah, ini kalau dari Ibu melihat adanya penurunan minat terhadap tarian tradisional ini tidak, Bu? Kalau seandainya ada event, saya rasa bahwa itu akan meningkat. Karena semua pasti akan tampil untuk menjadi terbaik dari masing-masing sekolahnya. Jadi anak-anak kami ini secara keseluruhan, baik SD, SMP, SMA, SMK, sebenarnya kita perlu panggung. Jadi memang ada organisasi-organisasi yang menyiapkan panggung, sehingga kami dari pihak pendidikan bisa menyiapkan anak-anak kita menggunakan panggung mereka untuk harus tampil menjadi
untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Jadi sebenarnya kolaborasi. Jadi kita bersyukur kepada RRI karena setiap saat menyiapkan panggung banyak sehingga keterlibatan anak-anak kami untuk ikut serta di dalam situ. Sebenarnya kita perlu panggung itu. Karena di sekolah itu semua sekolah pasti semua punya. Iya. Tetapi tidak memiliki panggung untuk mereka tampil. Maka kalau panggung terkecil yang di sekolah adalah class meeting. 6 bulan sekali antara kelas-kelas bertemu dalam lomba-lomba seperti ini supaya mereka jangan bilang kita hanya latihan saja kah? Kapan kita tampil kah? Masa sekolah tidak buat, masa yang lain tidak buat. Jadi begitu. Jadi ini mungkin menjadi perhatian untuk kita yang ada di Kabupaten Fakfak, organisasi-organisasi yang besar, baik dari seninya, keagamaannya dan sebagainya, itu sebenarnya anak-anak kami itu perlu panggung untuk mereka tampil. Baik di mahasiswa juga ya. Kalau sebenarnya ada event mau dan tidak mau, mereka semua pasti lebih mengembangkan diri mereka masing-masing. Oke, kalau dari Ida sendiri nih, apa harapan Ida terhadap pelestarian budaya lokal seperti tarian tumor? Ida punya harapan untuk yang generasi muda? Kita sebagai generasi muda mencintai budaya kita sendiri. Kita sebagai generasi muda harus mencintai budaya kita sendiri. Tidak malu untuk menampilkan budaya kita. Tidak malu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Kami yakin bahwa kami bisa. Kami yakin kami pasti bisa. Oke. Nah, kalau dari Ibu Nuraini sendiri, harapan Ibu terhadap keberlangsungan tarian tumor dan titir ini gimana nih ke depannya? Iya, kami berharap bahwa seluruh stakeholder, karena ini menyangkut budaya, menyangkut identitas, mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk terus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita dalam dunia pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Harus tetap ada pengajaran-pengajaran tentang budaya-budaya ini di sekolah melalui program P5 yang mana kita semua sudah ada kurikulum merdeka. Otomatis ini menjadi dasar kita untuk lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Karena ini adalah tanggung jawab kita yang terbesar bagi generasi muda kita kelak, karena hari ini yang kita buat itulah yang akan membekas dan akan diikuti oleh anak-anak kita kelak. Karena generasi hari ini adalah yang menentukan generasi berikut untuk berbuat lebih baik dari generasi kita. Baik, Ibu Nuraini dan juga Ida ya, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI.
Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik, pendengar dan juga penonton RRI Net, tentunya masih bersama dalam obrolan budaya dan tentunya dengan Ida dan juga Ibu Nur Aini. Oke Ida, ini terakhir nih Ida, pesan untuk teman-teman Ida sendiri dan khususnya yang ada di luar kota Fakfak terkait soal mengajak mereka untuk mengetahui lagi tarian tumor dan titir ini. Gimana nih? Pesan saya, kita harus mencintai tarian kita atau adat kita supaya kedepannya bisa berkembang lagi. Agar jangan pernah malu dengan adat kita sendiri. Karena tarian ini sangat mudah, tidak susah-susah. Sangat mudah. Contohnya seperti Ida sendiri. ya, seperti saya sendiri. Yang pertamanya grogi, malu, gugup, tapi sekarangnya sudah bisa. Akhirnya jadi profesional gitu Iya. ya. Oke, baik, kalau dari Ibu Nuraini sendiri punya pesan tersendiri untuk generasi muda khususnya yang ada di luar kota Fakfak? Iya, saya menambahkan dari anak saya Ida, seperti yang tadi dia sudah sampaikan bahwa yang pertama kita tidak perlu malu. Kita harus mencintai budaya kita sendiri, karena kalau bukan kata orang, siapa lagi yang mau mencintai kitongpu budaya ini? Siapa lagi yang mau lestarikan kitongpu budaya ini? Siapa lagi yang mau tunjukkan kepada dunia kitongpu budaya ini kalau bukan kita orang ini? Dan harus mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita mau menunjukkan bahwa identitas jati diri kita terhadap seni budaya yang ada di Kabupaten Fakfak itu harus lebih ditingkatkan. Sekali lagi untuk generasi muda Fakfak, mari kita harus menjaga, kita harus melestarikan budaya kita, karena memang saat ini yang berperan penting adalah kita. Generasi hari ini adalah yang akan menentukan generasi kita di masa akan datang. Untuk itu kita menjadi contoh, menjadi teladan, harus mulai dari saat ini kita memperbaiki setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik, sehingga generasi berikutnya sudah mendapatkan yang terbaik, tinggal melanjutkan apa yang telah ditanamkan oleh generasi-generasi saat ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu ketika kita melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Karena memang untuk melakukan perubahan dan kita tetap di arah yang lebih baik, itu membutuhkan perjuangan yang cukup panjang. Perjuangan yang cukup panjang itu namanya adalah istiqomah. Untuk menjadi seorang yang istiqomah, untuk tetap berada di jalurnya, pasti tidak mudah. Banyak senggolan kiri, banyak senggolan kanan, tetapi ketika ada teman yang lain yang bisa merangkul kita untuk melakukan yang lebih baik, maka rangkullah teman kalian yang mampu mengajak kalian ke arah yang lebih baik. Harus diingat generasi muda bahwa kebahagiaan itu adalah pilihan, yang menentukan kita bahagia adalah kita sendiri. Sukses kita adalah pilihan, yang menentukan sukses kita adalah kita sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu menggenggam tangan kita ketika jatuh. Ketika kita terlalu naik ke atas, ada tangan yang harus tetap memegang kita untuk tidak sampai jatuh ke bawah. Jadi sekali lagi, kita semua adalah orang hebat, anak-anak kita adalah anak-anak hebat, generasi muda Fakfak, mari kita berbuat yang terbaik untuk negeri kita tercinta.
Oke, baik, terima kasih ya buat Ibu Nuraini dan juga Ida. Sama-sama. Terima kasih. Oke, yang sudah meluangkan waktu kita dalam obrolan budaya kali ini, dan pendengar dan juga penonton RRI Net lewat seni budaya ini, mereka menyuarakan cerita-cerita leluhur ya, dan tentunya cerita tentang budaya-budaya, khususnya memperkenalkan budaya tarian untuk generasi muda kita. Kisah-kisah ini serta pesan sosial yang sangat menyentuh, tidak hanya sebagai hiburan, seni budaya ini juga menjadi media pendidikan budaya dan pelestarian bahasa hingga ekspresi kebebasan identitas di tengah arus globalisasi yang kian deras. Saya Apriantini dan seluruh kerabat kerja Obrolan Budaya mengucapkan terima kasih, dan kita jumpa lagi di Obrolan Budaya berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.